warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Hasyim Asyari sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia tidak lagi berhak dan pantas menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebuah lembaga yang harusnya ini sangat-sangat terhormat karena dia ini menjadi penyelenggara pesta demokrasi di Indonesia. Tetapi kan berdasarkan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim Asyari itu tidak pantas menjadi ketua KPU. Dia tidak punya integritas dan kemudian dia juga sebagai ketua KPU dia menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindak asusila terhadap seorang petugas pelaksana di pemilu di luar negeri yang menjadi bawahannya. Dan keputusan itu tapi ternyata tidak memuaskan banyak kalangan karena menganggap bahwa tindakan Hasyim Asyari ini adalah sebagai sebuah tindakan pidana. Bahkan kalau saya membaca ini, aktivis Dr. Saganda Nainggolan itu menyebutnya bahwa Hasyim Asyari ini sebagai penjahat kelamin. Karena tidak mengejutkan kalau kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu mendorong agar pengadu, yakni Cindra Adisti Tejakingkin ini untuk melaporkan Hasyim Asyari, dan Hasyim Asyari layak dihukum berat karena tindak pidana kekerasan seksual itu. Nah, ini jadi sangat serius ya kalau kita lihat, apalagi ini ya dengan julukan sebagai penjahat kelamin itu, apakah pantas kalau kemudian setelah dipecat sebagai ketua KPU itu Hasyim Asyari kembali ke instansi asalnya, yakni kampus Universitas Diponegoro, karena ternyata Hasyim Asyari ini tercatat sebagai pengajar di Universitas Diponegoro Semarang dan dia diberhentikan sementara selama menjabat sebagai ketua KPU. Artinya ada peluang dia untuk kembali lagi setelah dia tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU. Kalau status dia sekarang ini secara hukum ya dia hanya melanggar kode etik begitu ya, walaupun ini kode etiknya ya sangat berat. Nah, ini yang menarik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga itu mendorong agar masalah ini dibawa ke ranah pidana. Menteri Bintang Puspayoga menegaskan siapapun dengan jabatan apapun tidak berhak melakukan tindakan asusila terhadap perempuan, terlebih dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Semua sepakat bahwa tindakan asusila adalah perlakuan yang merendahkan martabat perempuan dan sudah melanggar hak asasi manusia. Itu kata Bintang Puspayoga dalam keterangannya di Jakarta kemarin, hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Dan Menteri Bintang ini menyarankan agar Cindra Aditi Tejakingkin itu melanjutkan persoalan ini, membawa masalah ini ke ranah hukum agar Hasyim Asyari ini bisa dijerat dengan hukuman yang maksimal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual atau TPKS. Tidak ada toleransi, apalagi kata damai. Perbuatan pelaku ini dapat diancam dengan hukuman maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Ya, ini hukumannya sangat berat ini karena dia bisa dihukum sampai maksimal 15 tahun dan atau denda 1 miliar. Ini saya kira dan ya mesti tepatnya, jangan pakai dan atau, nanti kalau atau dipilih ataunya ya. Bagaimana sikap dengan Cindra Adisti sendiri kemarin setelah dia mendengar vonis atau putusan yang dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu, dia belum menyebut apakah dia akan mengajukan ini atau melaporkan kasus ini, meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh pengacaranya, yakni Aristo Pangaribuan dari LBH, Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan putusan dari DKPP ini katanya one step closer atau selangkah lebih dekat untuk membawa ini ke ranah hukum. Tapi tentu kata dia, ini dia tidak bisa memutuskan, nanti diputuskan oleh Cindra Adisti, dan karena kata dia ini cukup proses ini, kata dia cukup melelahkan dan menekan secara psikologi kliennya. Jadi kelihatannya mungkin dia perlu waktu untuk mempertimbangkan itu. Tapi
dengan dorongan dari banyak kalangan, termasuk bahkan dari Menteri Perempuan tadi, ya ini saya kira kemungkinan besar Adisti dan juga para pengacara untuk mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Nah sekarang pertanyaannya, dengan status dia dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu, apakah dia ini layak dan pantas, bahkan juga tidak berbahaya untuk kembali ke instansi asalnya, yakni Universitas Diponegoro. Karena seperti dikatakan oleh manajer layanan terpadu dan humas Undip, Utami Setiawati, ini saya baca di Kompas, dia ini diberhentikan sementara ketika menjadi KPU, terpilih menjadi anggota KPU, karena dia ini menjabat sebagai anggota KPU pada tahun 2016 dan kemudian dia terpilih menjadi ketua KPU periode 2022 sampai 2027, setelah sebelumnya dia menggantikan pejabat KPU yang meninggal ya. Nah, ini artinya kan kalau dengan logika bahwa dia diberhentikan sementara, tentu dia nanti bisa kembali lagi ke Universitas Diponegoro. Tetapi ini saya kira ini ngeri-ngeri sedap ya kalau betul dia nanti bisa diterima dan kembali menjadi pengajar di Universitas Diponegoro, karena ini posisinya ini dia mengampu banyak sekali program studi. Ini kalau menurut laman resmi dari KPU itu, Hasim itu tercatat sebagai dosen pada bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya, dia menjadi staf di situ sejak tahun 1998. Jadi cukup lama gitu ya. Dan kemudian sejak 2013 Hasim juga mengajar di program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan dosen pada program studi Doktor Ilmu Hukum dan ini di Fakultas Hukum. Ini luar biasa ya. Ini memang karena ini memang latar belakang dari Hasyim Asyari itu hanya di bidang hukum. Dia menamatkan studinya S1-nya itu di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, kemudian melanjutkan sarjana S2-nya atau magisternya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan S3-nya untuk mendapatkan program PhD-nya itu di University Malaya di Malaysia. Jadi ini serem ya. Nah, coba kenapa saya menyatakan serem ini? Kita simak dulu ya pertimbangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengapa kemudian mereka memutuskan untuk memecat Hasyim Asyari. Ini khusus masalah-masalah yang langsung berkaitan dengan etika dan kemudian berkaitan dengan hubungan dia secara dekat dengan Cindra Adisti Tejakingkin itu. Menimbang pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut. 4.1.1 bahwa teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Teradu diduga tidak berpedoman pada prinsip jujur dan prinsip adil dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Bahwa teradu dalam menyusun dan menerbitkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang menghapus ketentuan pasal 90 ayat 4 peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang sebelumnya berisi larangan pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan, menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Menurut pengadu, bahwa teradu yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022 sampai dengan 2027 memiliki tanggung jawab terbesar dalam mencegah dan mengingatkan agar dampak diubahnya peraturan tersebut yang tidak pro terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan sebagai penyelenggara pemilu.
Teradu juga tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan keberpihakan pada keterwakilan perempuan dalam politik sebagaimana ditentuan pasal 8 ayat 2 huruf A Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang berakibat dibatalkannya ketentuan pasal aku berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P garis miring HUM garis miring 2023. 2. Sikap dan tindakan teradu yang memberikan perlakuan khusus kepada pengadu sebagai anggota PLN Den Haag Belanda Pemilu 2024. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus kepada pengadu melalui percakapan pandangan pertama turun ke hati, emotion peluk. Video bukti nomor ke-17. Teradu mengundang pengadu dalam acara KPU di mana pengadu sebagai anggota PLN tidak memiliki kepentingan langsung dalam acara tersebut. Teradu meluangkan waktu khusus di sela-sela waktu kerjanya dan bertemu dengan peradu di kafe Habitate yang berlokasi di bawah apartemen teradu. Video bukti nomor P5. Teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura. Video bukti P4A. Teradu juga melakukan kedekatan dan rayuan secara terang-terangan di hadapan publik dengan membuat sebuah video pada taping acara Tonight Show berisi titipan salam secara personal kepada pengadu yang berada di Belanda. Video bukti 4B. Pengadu memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadi yang bersifat seksual. Nah, ini yang disorot oleh Saganda Nainggolan ya, kaitan karena ini kan sebenarnya dalam kasus hubungan seksual semacam ini bukan yang pertama kalinya ya. Hasim terjerat atau tersandung kasus ini yang kedua kalinya. Yang pertama itu dia dalam kasus Hasnaini Muin ya, ketua umum Partai Republik 1 gitu ya. Dan sekarang dengan Cindra Adisti Tejakingkin, seorang petugas penyelenggara pemilu luar negeri di Den Haag Belanda. Jadi ini kalau dalam istilah pidana sebenarnya ini bisa disebut sebagai residif ya, pengulangan perbuatan yang sama. Nah, dalam penilaian Dr. Saganda Nainggolan, jadi kedua-duanya ini dia mengacu pada putusan dari DKPP dikaitkan dengan relasi power atau relasi kekuasaan. Dan kemudian Hasim itu juga dinilai oleh DKPP jadi hukumannya berat itu karena dia sudah beristri, terjadi karena Hasim mempunyai kekuasaan yang bisa mempengaruhi kedua korban secara langsung. Dalam kasus dengan Hasnaini kan, Hasnaini waktu itu adalah menjadi ketua partai yang berusaha untuk lolos verifikasi di KPU sehingga bisa ikut berlaga pada pemilu legislatif tahun 2024. Tapi kasusnya kemudian jadi heboh karena Hasnaini juga sempat melaporkan Hasim itu ke polisi, tetapi kemudian laporan itu ditolak di polisi karena tidak terbukti katanya ada tindak kekerasan seksual. Dan tapi kalau dari pengakuan Hasnaini kepada sejumlah media memang kelihatannya ini terjadi relasinya karena konsensual. Tapi tetap saja kalau toh katakanlah konsensual ya tidak dipantas dilakukan karena dia ada konflik of interest antara Hasim dengan Hasnaini, yang satu adalah ketua umum partai yang ingin lolos pada pemilu, sementara yang satunya adalah ketua lembaga yang berwenang untuk meloloskan atau tidaknya partai politik untuk ikut pada pemilu legislatif. Jadi dia punya relasi kuasa di sini juga. Sementara pada kasusnya Cindra Adista Tejakingkin, ya dia jelas sebagai atasan dan bawahan karena Adista ini kan Cindra Adista ini adalah bawahan, dia petugas penyelenggara pemilu di luar negeri, Hasim adalah ketuanya. Dan yang saya kira
sangat parah adalah tadi itu disebutkan bahwa dia sampai selain punya intensi melakukan pendekatan-pendekatan juga sampai mengubah PKPU gitu ya. Ini yang saya kira sangat parah. Nah, bayangkan ya kalau dengan tabiat Hasyim yang biasa menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan tindakan seksual atau tindakan asusila, baik itu secara konsensual maupun tidak gitu ya. Karena dalam kasus Cindra Adis itu katanya ada pemaksaan gitu ya. Awalnya dia tidak mau tapi kemudian ada pemaksaan dari Hasyim Asyari. Nah, kalau kemudian dia menjadi dosen, apalagi ini dia dosen di program magister dan juga doktor hukum begitu ya, dan kemudian dia menjadi pengajar bahkan atau kemudian dia menjadi promotor atau pembimbing, dan kemudian ada hubungan intensif gitu dengan seorang kemudian mahasiswinya gitu yang dibimbing oleh dia. Ini kan bahaya sekali ya. Jadi saya kira ini memang saya kira mungkin Universitas Diponegoro akan kesulitan untuk menentukan ini karena Hasyim Asyari itu sekarang ini hanya diberi hukuman sanksi berupa hukuman moral gitu, dan ini tentu bisa menjadi perdebatan kalau kemudian Universitas Diponegoro menolak dia masuk dengan alasan moral itu, walaupun saya kira kalau itu dilakukan itu dia akan banyak mendapat dukungan gitu tuh. Katakanlah kalau Hasyim Asyari juga menggugat, posisinya sangat lemah. Tetapi saya kira kalau kemudian proses hukumnya bergulir dan kemudian Hasyim juga divonis hukuman pidana seperti yang didorong oleh Menteri Bintang Puspayoga tadi, saya kira memang tidak ada alasan lagi buat Hasyim Asyari itu diterima kembali ke Universitas Diponegoro. Bahkan bukan hanya Universitas Diponegoro, tapi semua kampus-kampus di Indonesia baik negeri maupun swasta tidak pantas untuk menerima Hasyim sebagai seorang pengajar di sana. Saya Sumunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.